selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Ren, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di zona hijau, walaupun di masa perdagangan indeks ada di zona merah. Dan kalau dilihat indeks rebound ya, tipis 0,1% ke harga 6.633. Transaksi hari ini ada di 16,8 triliun. Dan asing kembali net buy hari ini senilai 659 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya wajar ya kalau ISG koreksi hari ini, mungkin ada yang profit taking dan juga ISG kan sudah naik tinggi. Kalaupun hari Senin masih bisa turun, itu masih normal, sampai 6.500 juga masih biasa aja ya. Potensi memang ada ISG akan uji support 6.500. Jadi nggak perlu takut lah. Ibaratnya ya yang sudah profit taking di atas, saat ISG turun ya kesempatan beli saham-saham yang lagi uptrend dan dia membuat swing low-nya. Jadi seperti itu ya. Hari Senin ya semoga aja lanjut rebound. Kalau dilihat hari Senin dengan candle merah bisa aja dia koreksi lagi ya. Tapi ya paling mentok 6.500. Kalaupun 1 sampai 3 hari koreksi, 3 candle ya paling retest 6.500 nih terus mantul lagi. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari 2 minggu yang lalu ISG cuman beberapa kali merah ya. Keseringannya hijau. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang hari ini ditutup naik 3,58% ke harga 6.500. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ISAT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT mantul dari EMA 200 dan area support 6.250. Memang beberapa kali offset ya, 3 hari terus dia mantul lagi, dan hari ini dia kepentok resisten 6.600 dan turun. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Ada peluang tetap minggu depan ISAT lanjut naik, uji resisten 6.600. Kalaupun ISAT gagal breakout ya ISAT akan konsol ini. Kalau mau beli ya dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Jadi seperti itu. Untuk ISAT, kalau dilihat ISAT sudah membuat swing low-nya di 6.100 nih ya. Dan ini potensinya uptrend kalau ditarik ke atasnya nih ya. Jadi arahnya nih ke atas, dan bagusnya lagi kalau ISAT itu mampu melewati 7.100-nya ini, dia akan kembali lanjut uptrend. Ini kan ISAT lagi konsolidasi, dan ya memang area buy-nya itu di daerah 6.000 sampai 6.150, area dekat-dekat support ini. Ini kan berapa kali dia reject nih, dan dulunya ini resisten yang cukup kuat, sekali gagal, terus retest beberapa kali gagal, akhirnya mampu breakout dia ke 7.000, turun retest lagi 5.900, 6.000, mantul naik lagi, dan ini dia udah mau bentuk lower high baru. Jadi arah ISAT nih ke atas, tapi kalau dilihat bid offer-nya ya lumayan ya, menarik lah untuk ISAT dipantau minggu depan. MACD-nya sedikit lagi membentuk golden cross, volume mulai meningkat, ya harusnya minggu depan masih ada potensi lanjut uji kembali resisten 6.600. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang hari ini ditutup terkoreksi 0,63% ke harga 3.150. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Excel diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel juga kepentok resisten 3.200, dan target salah satu broker Excel bilang ke 3.200 sudah tercapai ya. Akhirnya memang ke 3.200, dan kalau dilihat ya ada peluang Excel kalau minggu depan hari Senin dia membentuk lower low baru di bawah 3.120, itu akan retest kembali neckline double bottom atau area konsolidasinya ya di 3.050. Jadi seperti itu. Untuk Excel juga menarik ya.
Tapi bagi yang belum punya ya wait and see aja dulu, belinya ya dekat-dekat support di daerah 3050 atau 3080. Jadi seperti itu ya untuk Excel target akhir tahun, tapi disclaimer on 3800 dan 4000. Yang penting Bapak Ibu punya strategi ya, karena namanya market dinamis, bisa sampai bisa enggak, yang penting punya trading plan. Dan kalau dilihat ya ini area double bottomnya, neckline-nya ya 3000 sampai 3080 nih lah. Kalau sesuai teori targetnya kan ke 4000 untuk Excel. Mungkinkah? Mungkin saja. Dan kuncinya 3200 ini kan berapa kali diuji, bahkan dari 2017 4 tahun ya, yang bisa bilang cukup kuat. Pernah di 2019 lewat tapi gagal 3800, dia turun lagi. Dan ini momentumnya ya tinggal nunggu. Kalau dia confirm breakout 3200 ya akhir tahun potensi 3800 dan 4000. Jadi seperti itu. Untuk Excel langsung saja ke saham ketiga. Ada TLKM yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,52% ke harga 3810. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Mungkin ada yang profit taking ya, tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TLKM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TLKM ya lanjut naik terus ya, dan targetnya 4000. Apakah bisa dicapai TLKM di Oktober, sisa 2 minggu perdagangan? Ya semoga ya. Dan yang belum punya wait and see aja dulu, tunggu TLKM ini membuat swing low-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci ya bisa di sekitaran 3700 ini, atau retest 3600, dia membuat swing low-nya. Jadi sabar aja, pasti dikasih kesempatan, jangan FOMO kecuali Bapak Ibu punya strategi. Misalnya ya ngejar FOMO, beli di 3800, kalau dia koreksi ya tambah di bawah ini. Jadi jangan langsung semua yang ditaruh di 3800. Misalnya dari 100% portofolio Bapak Ibu mau masuk Telkom ini sekitar 30%. Nah 30%-nya itu dibagi 3 lagi atau dibagi 2. Misalnya cicil 10% atau 20% atau 30% dari 30% itu. Terus nanti kalau dia turun tambah lagi lebih banyak di bawah ya. Sistem piramid. Tapi kalau saya biasanya tergantung market juga. Kadang saya setengah-setengah aja udah. Kalau dapat beli di sini setengah, nanti saya lihat ke bawah, kalau udah cukup dalam saya lihat ya saya tambah setengahnya udah. Iya tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Tapi kalau dilihat Telkom masih akan terus uptrend ya, karena juga dia baru breakout dari 3600. Jadi seperti itu untuk Telkom. Langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang hari ini ditutup naik tipis 1,06% ke harga 95. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend masih konsolidasi di area support 95-94. Ini memang nggak boleh jebol. Kalau jebol, Friend bisa melorot sampai 80 dan 78. Jadi kalau yang mau coba spekulasi buy ya tinggal cut loss kalau Friend ini tutupnya di bawah 94 ya, misalnya tutupnya di 93, 92 udah cut loss saja. Dan target profitnya 100 karena resisten 100 ini cukup psikologis ya, angka psikologis juga. Dan kalau saya lihat ya Friend ini bagus kalau sudah di atas 100. Kalau dia udah di atas 100 nih menarik lah untuk lanjut naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba beli buy on weakness, buy on support, ya beli aja di harga 9495, target profit 100 atau pasang trailing stop aja kalau dia mampu lewat 100. MACD-nya masih membentuk dead cross, garis biru melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume hari ini meningkat tipis. Ya lihat hari Senin lah bagaimana perkembangan untuk Friend. Dan Friend juga saya sudah cut loss lama ya. Jadi saya hindari lagi sekarang karena memang belum menarik. Jadi seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari ini ditutup terkoreksi 1,63% ke harga 600. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, ERA hari ini didistribusi. Pantas nggak mampu naik. Yang distribusi juga broker asing, KZ, ZP, YU, CS. Kalau BB ini ya kurang hafal juga ya saya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ERA di area kritikalnya dan apakah ini tetap terindikasi membentuk pola cup and handle? Ya bisa aja, yang penting ERA jangan turun dari 600. Memang ada support minor di 580. Tapi bagusnya lagi ERA itu kalau dia turun dari 600 itu jaga aja di 575 ini. Jadi seperti itu ya. Dan ERA ini akan menarik kalau dia mampu breakout 625. Saya juga masih pegang ERA ini, beli di 605, 610 dan ya belum cut loss karena dia belum turun dari 600, kecuali minggu depan dia turun di bawah 600 ya udah saya cut loss dulu. Kalau dilihat dari weekly-nya juga menarik. Ini dilihat 3 minggu yang lalu ERA itu membentuk candle merah dan koreksi volume kecil. Setelah itu 2 minggu ini dia naik dengan volume besar, dan juga ERA minggu ini membentuk lower high baru dan higher high baru. Jadi ada peluang minggu depan rebound. Dan bagusnya lagi kalau minggu depan bisa confirm breakout 625 dan arahnya ke 700. Apalagi nanti akan diluncurkannya iPhone 13 di Indonesia ya. Makin bagus lagi. Ada sentimen positif lah. Mungkin ngangkat harga ERA naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk ERA. Kalau yang mau coba spekulasi buy tinggal cut loss kalau ERA ini jebol 600 atau toleransi 575 ya. Dari harga sekarang cut loss-nya ya 4-5% lah toleransi, dan target profit hampir sama. Dan bagusnya lagi kalau ERA mampu breakout dia lebih tinggi, bahkan terdekat dulu aja ya, jangan sampai 700 ini aja dulu. Nih 660 10%, apalagi ke 700, apalagi dia mampu breakout 700 area konsolidasinya ini ya udah lanjut naik untuk ERA. Jadi seperti itu untuk ERA. Langsung saja ke saham ke-6, ada Tebik yang hari ini ditutup naik 2,84% ke harga 2.890. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik setelah membentuk candle hammer kemarin akhirnya dia rebound ya dari support 2800, tapi sayangnya gagal breakout 2900. Dan ini menarik untuk Tebik minggu depan. Lihat kalau dia bisa bertahan dan breakout 2900, potensi akan kembali melanjutkan kenaikan terdekat 3000 dan 3180 sampai 3200. Jadi menarik juga untuk Tebik nih, tapi nunggu dia breakout. Kalau saya belinya buy on breakout, tinggal cut loss kalau dia balik arah. Udah seperti itu. Dan target profit terdekat 3000 sampai 3200. Jadi seperti itu untuk Tebik ya. Yang masih pegang dari atas ya hold aja, lihat Tebik ini. Yang penting kalau dia mampu breakout hold, tapi kalau misalnya Tebik minggu depan balik arah lagi ke bawah dan tutupnya di bawah 2800, mending cut loss ya. Tapi tergantung lagi masing-masing, nggak juga harus dipaksa cut loss ya, karena yang ditradingkan juga uang masing-masing. Dan ya yang penting siap rugi waktu menunggu balik naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari ini ditutup malah terkoreksi 2,03% ke harga 1205. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Seminggu ini juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower malah didistribusi oleh broker asing KZYUR. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower ini sudah di area demand, cuman belum menarik karena turunnya juga makin besar. Nah, lihat hari Senin, kalau dia ada perlawanan dan membuat candle hijau, coba aja spekulasi buy. Tinggal kalau spekulasi buy hari Senin candle hijau, kalau hari Selasa dia balik lagi ke bawah 1200, udah cut loss saja. Mau 1%, 2%, yang penting kalau tutupnya di bawah 1200, cut loss. Jadi hari Senin juga penentuan
mampu nggak tower ini melawan atau berbalik arah. Jadi seperti itu untuk tower. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.